Kali ini, channel Detektif Online akan membuka kembali arsip kisah pembunuhan yang sangat mengenaskan, yang dialami oleh korban Eno Farihah. Yang pada saat itu masih berumur 18 tahun, usia yang masih belia. Yang kemudian karena kasusnya geger karena korban Eno ditemukan dengan gagang pacul yang masih menancap di tubuhnya. Maka orang-orang menyebutnya sebagai Eno Cangkul. Ya, Eno saat itu menjadi korban sadis tindak pemerkosaan dan pembunuhan dengan penganiayaan berat menggunakan gagang cangkul oleh 3 pemuda, Rahmat Arifin, Imam Hapriyadi, dan Rahmat Alim, pacar korban. Mari kita simak kisah lengkap kejadian mengenaskan ini secara lengkap dalam video ini. Namun jangan lupa untuk subscribe dulu channel Detektif Online 911, like, komen, dan share videonya. Kita lanjut ke videonya. Eno Farihah dilahirkan pada 6 Oktober 1997 di Kampung Bangkir yang berada di Pegandikan, Lebak Wangi, sebagai putri dan anak ketiga dari 7 bersaudara pasangan Arif Fikri dan Mahpudoh. Di usianya yang muda, Eno bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik plastik di Tangerang. Untuk menghemat biaya, ia tinggal di mes karyawan yang terletak dekat dengan pabrik. Eno dikenal sebagai gadis yang ramah, ceria, dan tidak pernah memiliki masalah dengan rekan-rekannya. Pada hari itu, tanggal 13 Mei 2016 tidak seperti biasanya Eno tidak masuk bekerja. Teman-teman sepabrik yang biasanya setiap pagi sering berbincang sambil menunggu waktu masuk kerja, saat itu merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka terus menunggu hingga jam masuk kerja pun datang. Mereka semakin merasa heran, padahal apalagi Eno tinggal di mes pabrik yang jaraknya tidak jauh dari area pabrik. Sampai hingga atasan mereka menghampiri dan menanyakan kehadiran Eno. Kemudian, ketiga orang temannya diminta untuk mencoba menghubunginya. Namun setelah beberapa kali mereka coba menghubungi ke ponselnya tidak kunjung mendapatkan respon, malah nomor teleponnya pun sudah tidak aktif. Akhirnya dengan rasa penasaran, mereka pun kemudian mendatangi kamar Eno di mes karyawan Polita Global Mandiri yang berada di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Sesampainya di mes Eno, mereka mendapati kamar tersebut dalam keadaan terkunci dari luar. Karena tidak memiliki kunci cadangan, mereka meminta bantuan dari seorang karyawan pria untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Dan alangkah mengejutkannya, saat itu mereka mendapati pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka melihat Eno dalam keadaan tewas tanpa busana. Dengan kondisi berlumuran darah dan vaginanya tertancap gagang cangkul. Mereka menangis, berteriak histeris sejadi-jadinya seakan tidak percaya apa yang sedang mereka lihat saat itu. Salah satu dari mereka pun berlari kembali ke pabrik, melaporkan apa yang baru saja dilihatnya di mes Eno. Ditemani atasannya, mereka segera melaporkan ke RT lingkungan setempat dan bersama-sama segera melaporkan kasus pembunuhan tersebut ke polisi. Tidak berselang lama, lokasi peristiwa pun didatangi warga sekitar yang penasaran mengenai apa yang sedang terjadi di tempat tersebut. Mereka pun terbelalak setelah mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak berselang lama, polisi pun mulai berdatangan ke tempat kejadian perkara di mana Eno ditemukan tewas. Mereka segera melakukan pemeriksaan sambil mengamankan barang bukti di sekitar lokasi, kemudian membawa mayat Eno ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi, dan menyegel lokasi kejadian dengan garis polisi. Polisi pun memulai proses penyelidikan atas kejadian tewasnya Eno, mencoba menemukan jawaban dari motif apa yang sebenarnya melatar belakangi pembunuhan tersebut. Dari hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan keterangan para saksi, juga beberapa barang bukti yang diamankan, akhirnya menemukan titik terang dari kasus ini. Polisi pun melacak para tersangka pembunuhan melalui ponsel Eno, yang dibawa oleh pelaku setelah menghilangkan nyawa Eno. Dan segera melakukan penangkapan pelaku pada keesokan harinya di tanggal 14 Mei 2016. Tidak lebih dari 24 jam akhirnya identitas pelaku dapat diketahui dan dilakukan penangkapan. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang pelaku. Yaitu Rahmat Arifin, 24 tahun, Imam Hapriyadi, 24 tahun, dan Rahmat Alim yang ternyata merupakan kekasih dari Eno yang pada saat itu baru berusia 16 tahun, 2 tahun lebih muda dari usia Eno. Anak muda di bawah umur yang sekaligus juga menjadi otak dari pembunuhan Eno. Lantas seperti apakah latar belakang ketiga orang pelaku tersebut? Tidak banyak informasi yang didapat mengenai latar belakang ketiga pelaku tersebut. Namun, diketahui dari warga di sekitar tempat tinggal pelaku, disebutkan bahwa Rahmat Alim adalah seorang pemuda yang tidak melanjutkan sekolah. Ia dikenal memiliki sifat yang temperamental. Sedangkan 2 pelaku lainnya, Imam Hapriyadi dan Rahmat Arifin, adalah teman Rahmat Alim yang lebih tua. Mereka sering berkumpul hanya untuk sekedar nongkrong-nongkrong hingga larut malam. Mereka juga dikenal sebagai individu yang kerap terlibat dalam aktivitas mencurigakan dan memiliki pengaruh buruk di lingkungannya.
Dalam keterangan saat pemeriksaan oleh kepolisian, terungkap motif dan kronologis dari kejadian atas tewasnya Eno dengan kondisi yang mengenaskan. Rahmat Alim adalah kekasih Eno yang baru sekitar 1 bulan menjalin hubungan. Kejadian pembunuhan itu berawal pada malam di tanggal 12 Mei 2016, ketika Rahmat Alim berkunjung ke mes Eno. Dengan berbagai alasan, Rahmat Alim mengajak Eno untuk berbincang di dalam kamar mesnya. Awalnya Eno sempat merasa ragu dan menolak keinginan kekasihnya tersebut. Namun akhirnya Eno pun lama-lama merasa tidak enak, dan mengizinkan untuk masuk ke kamar mes. Setelah mengobrol selama kurang lebih 30 menit, Rahmat Alim memaksa Eno untuk melakukan hubungan intim dengan dirinya. Eno saat itu menolak ajakan tersebut karena takut dirinya akan hamil. Rahmat Alim kemudian merasa sangat kesal terhadap kekasihnya itu. Dengan perasaan kesal dan emosi dia pun pergi keluar kamar meninggalkan Eno sendirian. Dengan masih dipenuhi perasaan emosi, Rahmat Alim pergi ke tempat dia dan teman-temannya biasa berkumpul. Saat itu, Rahmat Alim bertemu dengan Rahmat Arifin. Rahmat Arifin menegur santai seperti biasanya. Ngapain kamu? Kok kayak yang lagi kesel banget kelihatannya?" Kurang lebih seperti itulah dia menegur. Dengan penuh emosi dia pun menceritakan kepada Rahmat Arifin atas apa yang baru dia alami. Di tengah percakapan itu datanglah Imam Hapriyadi yang juga menegur Rahmat Alim. Yang kemudian mereka berbincang dan mengatakan bahwa dia baru saja datang ke kamar mes untuk menemui Eno, namun mendapatkan perlakuan dan penolakan yang membuat dia seperti sekarang ini, begitu sangat kesal dan emosi. Entah apa yang ada di benak Rahmat Alim sebagai kekasih Eno, dia kemudian malah mengajak keduanya tersebut untuk mendatangi kembali kamar mesnya Eno untuk melampiaskan amarah dan hasrat yang sebelumnya ditolak. Akhirnya, mereka bertiga pun pergi beranjak untuk mendatangi kamar mes Eno yang kebetulan juga lokasinya tidak jauh. Mereka bertiga kemudian masuk ke kamar Eno dan mendapati dirinya sedang dalam keadaan tertidur dengan hanya menggunakan pakaian dalam. Imam kemudian membekap wajah Eno menggunakan bantal dan menyuruh Rahmat Alim untuk mencari pisau di dapur. Karena tidak menemukan pisau di dapur, Rahmat Alim pergi keluar kamar untuk mencari benda lain selain pisau. Selagi itu, Rahmat Arifin kemudian memperkosa Eno yang dalam kondisi dibekap dan dipegangi oleh Imam. Rahmat Alim kemudian kembali ke kamar Eno dengan membawa cangkul dan memberikannya kepada Rahmat Arifin. Namun, Rahmat Alim menyuruh Rahmat Arifin untuk memukuli Eno dengan cangkul tersebut, di mana Imam juga menyuruh Rahmat Arifin untuk memukulkan cangkul tersebut ke bagian wajah dan leher Eno, yang kemudian hantaman demi hantaman dari benda tersebut menyebabkan Eno mengalami luka terbuka. Rahmat Alim kemudian pergi keluar kamar karena merasa geli dengan percikan darah yang keluar dari tubuh Eno. Namun kemudian, ia kembali masuk untuk memastikan apakah Eno masih hidup atau sudah meninggal. Di saat yang bersamaan, Rahmat Alim melihat bahwa kepala Eno sudah digulung menggunakan kain, namun dengan kondisi masih bernafas. Imam kemudian mengangkat tangan Eno, Rahmat Alim pun langsung menggigit payudara Eno. Siksaan demi siksaan terus mereka lakukan. Tak sampai di situ, Rahmat Arifin kemudian menyuruh Rahmat Alim untuk memegangi kaki kanan Eno, sampai berada dalam posisi mengangkang. Dengan keji, Rahmat Arifin kemudian menancapkan gagang cangkul ke dalam vagina Eno sehingga menyebabkan Eno saat itu akhirnya tewas. Kemudian, bukan hanya membunuh Eno, Rahmat Alim pun mengambil ponsel milik Eno. Setelah itu menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangannya yang penuh darah agar tidak menimbulkan kecurigaan nantinya. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, dengan mencoba menutupi apa yang telah mereka perbuat, mereka bertiga kemudian keluar dan menggembok kamar tersebut lalu pulang ke kediaman masing-masing. Hasil visum Eno yang dilakukan di RSUD Tangerang pada 14 Mei 2016, menunjukkan bahwa Eno tewas akibat luka luar dan dalam yang cukup parah. Di antaranya terdapat luka terbuka pada pipi kanan, luka lecet pada pipi kanan, memar pada bibir atas dan bawah, dan luka lecet pada leher. Eno juga mengalami pendarahan yang parah akibat ditusuk menggunakan gagang cangkul, dan luka lecet serta memar di bagian dada akibat gigitan pada bagian payudara yang dilakukan oleh Rahmat Alim. Tim medis juga menemukan bahwa Eno mengalami patah tulang pada pipi dan rahang kanan, serta luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul. Tak hanya itu, organ hatinya juga mengalami luka robekan hingga menembus ke rongga dada kanan, serta mengalami robeknya paru-paru kanan ditambah dengan pendarahan hebat pada rongga dada dan rongga perut. Jenazah Eno kemudian dimakamkan oleh keluarga di Lebakwangi, Serang, Banten, pada 14 Mei 2016. Pada saat reka adegan di lokasi tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh kepolisian, para pelaku dihadirkan untuk mempraktekkan ulang cara mereka menghabisi Eno dengan keji. Masyarakat yang geram pun turut hadir menyaksikan reka adegan. Sempat terjadi ricuh, banyak dari masyarakat yang datang meluapkan kemarahannya dengan meneriaki para pelaku,
Bahkan sempat akan terjadi aksi massa. Namun keadaan dapat ditangani oleh pihak kepolisian, masyarakat terus meneriaki mereka agar dapat dihukum seberat-beratnya, sampai dengan hukuman mati. Saat persidangan pun banyak yang menggelar aksi di luar ruang persidangan. Dengan membawa tulisan-tulisan, mereka terus berteriak agar para pelaku dapat dihukum mati. Akhirnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada 16 Juni 2016, Rahmat Alim divonis dengan hukuman maksimal untuk anak di bawah umur yaitu 10 tahun penjara. Sedangkan Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi divonis dengan hukuman mati, di mana Rahmat Arifin dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, sedangkan Imam dituntut dengan pasal 340 KUHP. Kasus Eno meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Orang tua Eno kehilangan anak yang mereka cintai. Hati ibu mana yang tak sedih mendengar majelis hakim mengurai kejamnya pembunuh yang dilakukan terhadap anak kandungnya? Pastilah hati ibu akan merasa seperti teriris-iris. Anak yang dikandungnya 9 bulan dan dibesarkan perlakukan di luar batas kemanusiaan. Ibunda Eno menangis penuh kesedihan. Dia teringat anaknya, alangkah sakitnya dianiaya. Saya memang sudah bertekad untuk selalu hadir di persidangan. Pernah sekali saya tak hadir, malamnya almarhumah sepertinya datang. Ia berdiri dengan wajah sedih. Demikian ungkapan dari ibunda Eno sambil berurai air mata. Semoga arwah Eno tenang di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video-video lainnya, terima kasih sudah menonton.